Lawan oligarki. Ratakan pagar laut. Ya kami bukan perwakilan lain, memang kita semua nelayan. Bukan, nggak ada perwakilan. Bang, semua nelayan. Bang, berarti hari ini nggak melaut dong? Oh enggak dong, rugi hari ini. Tapi buat negara untuk mencabut pagar di lautan, siap rugi nelayan. Ratakan pagar di lautan. Kami Putra Banten siap membela demi rakyat. Apapun taruhannya, sampai tetes darah penghabisan, nyawa taruhannya. Takbir. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan juga? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya misalnya pasti ada yang nelpon. Lid kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya Ancaman yang paling serius yang pernah mungkin yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja saya mau bilang kamu jangan macem-macem ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Oke. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Ini Pak Menteri nih, saudara-saudara sekalian, ini lagi anggota DPR dari Nasdem Komisi 4 yang sangat peduli dengan menjaga laut. Bersama KKP, bersama Angkatan Laut, menjaga laut, jangan sampai laut dikapling-kapling. Kamu untuk Komisi 4. Nah, dulu awalnya itu adalah tambak ceritanya. Nah, ini kemudian saya cocokkan dengan peta supaya Bapak paham. Ini tak tunjukin peta before sama after. Nah, ini before-nya memang begini nih. Nah, ini petanya. Belum saya print ini, saya baru dapat ini. Sebelah kanan, Pak. Nah, ini before. Afternya ini afternya. Oh, jadi laut. Oke. Nih afternya. Oke. Nah karena itu ini kalau kondisi begini kan ada dua skenario. Skenario pertama tahun depan di bulan Februari dan Agustus kan HGB-nya habis. Tinggal kita perpanjang. Atau undang-undang juga memperbolehkan karena itu tanahnya udah ada karena ada abrasi jadi laut, maka masuk kategori tanah musnah. Bisa langsung kita batalkan karena ada undang-undangnya, karena itu masuk tanah musnah. Karena saya sampaikan kalau sertifikatnya itu berada di luar garis pantai, pasti akan kita tinjau ulang dan kita proses pembatalan. Tapi kalau dia berada di dalam garis pantai sebelah sini, kan berarti itu tidak pantai. Jadi kita acuannya ya garis pantai. Pak, tolong diberitahu itu jumlah luasnya berapa masing-masing, Pak? Yang mana? Antara yang di luar pantai sama yang di dalam garis pantai, Pak. Nah ini kan belum selesai semua. 266 kita baru 2 hari kerja. Melototin satu-satu, nyocokin peta itu kan butuh waktu. Tapi ada beberapa dari 266 itu yang memang terbukti berada di luar garis pantai. Dan itu akan kita tinjau ulang. Jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani ngurus sertifikat. Setuju enggak? Sekali lagi, setuju enggak? Karena masih banyak sekali sertifikat yang belum kita selesaikan.
Dan di Indonesia ini yang namanya konflik tanah, sengketa lahan. Saya kalau keluar Jawa, di desa, di kota sama. Sengketa tanah di mana-mana. Karena apa? Rakyat belum pegang ini. Belum pegang yang namanya sertifikat. Kita sudah berkoordinasi, berkolaborasi, sinergi, semua unsur-unsur berkaitan dengan laut. Di sini ada KKP, ada KPLP, kemudian ada Korps Marinir, TNI AL, di sini semuanya dalam rangka melaksanakan perintah dari Bapak Presiden. Oke. Kenapa akhirnya Pak menerjunkan dua Rampur LVT-7 ini Pak untuk membantu proses pembongkaran seperti apa Pak? Ini sebetulnya untuk keamanan karena beliau-beliaunya kan akan melihat ke lokasi. Ombak semakin siang, arus semakin deras, semakin besar, sehingga untuk keamanan kita menggunakan kendaraan yang lebih safety. Kita menggunakan LVT, karena dari semua kendaraan yang ada, yang paling safety adalah jenis yang seperti ini. Oke. Berapa ribu personil Pak yang saat ini dikerahkan? Kalau kemarin di tanggal 18 Januari 2025 kan ada 600 personil. Di hari ini berapa jumlah personil TNI Angkatan Laut Pak yang dikerahkan? Kalau dari Angkatan Laut, ini sebetulnya gabungan dari yang lain-lain. Kita sendiri mungkin dari kekuatan Pasmar 1 sekitar 200 personil. Ada dari Cavalry, ada dari Taifib, kemudian ada dari infanterinya, termasuk unsur-unsur pengaman udah kita siapkan. Pihak mana saja Pak dari TNI Angkatan Laut yang hari ini juga akan turut hadir membantu untuk proses pembongkaran ini? Dari Angkatan Laut sendiri. Ya. Selain dari TNI Angkatan Laut. Oh, ada tadi ada dari KKP, ini beliaunya ada di sini, ada dari KPLP, kemudian banyaklah pokoknya teman-teman dari yang lain. Baik. Enggak, soal pagar laut itu benar masuk PSN PIK 2 Pak? Nggak ada. Pak tadi soal kewajiban. Tapi Seluruh PSN akan dievaluasi. Ya, terima kasih. Jadi dan PIK 2 bukan PSN. Pak, jadi eksportir kalau dia berarti PIK 2 dibatalkan dari PSN atau gimana PIK Pak? 2 tidak pernah Tidak pernah menjadi masuk. PSN. Yang menjadi PSN adalah ekoturism, Eco Park ya. Coastal Line Eco. PIK 2 masuk di dalamnya nggak sih Pak? PIK 2 tidak pernah jadi PSN. Fenomena pagar laut yang terletak di perairan Banten memasuki babak baru setelah terungkapnya informasi mengenai kepemilikan sertifikat. Kayu-kayu yang membentuk pagar tersebut ternyata memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik, meskipun sebelumnya dinyatakan tidak berizin. Kepastian mengenai hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Nusron mengungkapkan bahwa terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Santosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang SHM yang diterbitkan di kawasan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa sertifikat tersebut terbit pada tahun 2023. Ia menegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat dicabut jika objeknya tidak memenuhi ketentuan, terutama jika berdiri di atas perairan. Sertifikat hanya berlaku untuk bidang tanah yang sudah menjadi daratan. Dan aktivitas pembangunan di ruang laut memerlukan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kami, Putra Banten, siap membela demi rakyat, apapun taruhannya, sampai tetes darah penghabisan, nyawa taruhannya. Takbir! hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya yang melakukan pemagaran. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Kesatuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran yang telah begitu cepat bergerak begitu untuk membackup kami dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk membela masyarakat nelayan di wilayah Tangerang, Banten ini
agar mereka betul-betul kemudian bisa tidak terganggu di dalam mencari nafkahnya di laut. Itu. Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses, ya, dan kemudian nanti kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR Komisi 4. Kebetulan beliau juga hadir di sini. Saya bersyukur beserta dengan seluruh wakil Komisi 4 ya, hadir di sini. Mudah-mudahan beliau bisa melihat langsung sehingga nanti di dalam laporan kami juga lebih mudah untuk menyampaikannya. Kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya, pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Kami Putra Banten siap membela demi rakyat, apapun taruhannya, sampai tetes darah penghabisan nyawa taruhannya. Takbir!